Biasanya kalau kita ngomongin soal studio monitor, pasti yang kebayang tuh kan speaker profesional yang tampilannya kaku, suaranya terlalu flat, dan nggak fleksibel buat penggunaan harian. Tapi speaker yang bakal Pichel bahas kali ini tuh dia sebenarnya unik banget, karena dia punya dua kepribadian. Di mana dia sukses nyatuin fungsi profesional buat kerja, tapi tetap masuk buat kebutuhan lifestyle sehari-hari. Tapi ya, pertanyaan yang selalu pasti ditanyakan adalah apakah fitur yang ditawarkan itu tuh sebanding dengan harganya? Apa ini termasuk produk yang isinya cuma gimmick doang? Dan daripada ujung-ujungnya cuma nuduh dan ngegibah dan akhirnya bikin dosa ya kan. Mending langsung aja kita kupas tuntas dan kita buktiin bareng-bareng. Seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan seperti yang udah teman-teman mungkin bisa lihat tadi, kali ini kita akan nge-review satu jagoan baru dari Edifier di lini entry level studio monitor, yaitu Edifier MR3. Ya teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah kaget kenapa yang kayak studio monitor kok bukan monitor bang. Ya nggak kayak gitu juga konsepnya ya. Bukan selamanya monitor tuh yang layar kayak di belakang begini. Kagak ya. Dan nanti seperti biasa Pichel bakal bahas lengkap. Mulai dari unboxing, detail desain, build quality, fitur unggulan, kualitas suara, hingga opini pribadi Pichel setelah nyobain speaker ini buat kerja dan dengerin musik. Nah, kita mulai bahas dari kemasannya dulu, di mana buat boxnya sendiri, Edifier MR3 ini datang dengan dominasi warna putih yang dipadukan sama teks informasi berwarna hitam dan sedikit sentuhan emas buat beberapa highlight. Finishingnya sendiri ada kombinasi antara doff dan juga glossy. Dan kalau ditanya first impression Pichel gimana, jujur standar banget sih sebenarnya. Nggak ada kesan mewah yang terlalu gimana-gimana dan cenderung lebih ke arah fungsional aja. Lalu kalau kita lihat di bagian detail desain kemasan, di bagian depan nanti kita langsung disuguhi gambar outline produk dengan latar ala studio rekaman. Ini seolah-olah mau menegaskan bahwa MR3 itu memang habitatnya masuk kepada kategori studio monitor buat ranah profesional. Dan nggak ketinggalan juga nanti palingan ada logo sertifikasi Hi-Res Audio, branding Edifier MR3, dan juga tulisan studio monitor. Lalu di sisi samping, tepatnya samping kanan, nanti ada informasi model, fitur-fitur kunci, alamat, sampai ada QR Code buat kalian download aplikasi Edifier Connect. Sementara di bagian kirinya nanti cuma ada ilustrasi produk yang sama kayak bagian depan. Lanjut ke sisi atas dan juga bawah, nanti paling bagian atas cuma ada informasi varian warna dan juga stiker SNI. Sementara pada bagian bawahnya ini beneran bolos, nggak ada informasi apa-apa. Baru deh yang terakhir di sisi belakang, di mana di sini nanti dikasih informasi lengkap soal fitur dan spesifikasi teknis dalam berbagai bahasa. Dan dari kita bahas desain kotak, kita lanjut ke bagian unboxing, di mana saat dibuka nanti kita akan bertemu dengan satu active speakernya dengan built-in amplifier, satu buah passive speaker, satu kabel power, satu speaker connecting cable buat konekin speaker aktif dan juga pasif, satu kabel RCA kepada 3,5 mm, dan satu kabel AUX 3,5 mm kepada 3,5 mm, dan yang pastinya sebuah manual book. Udah, itu aja sebenarnya. Isi paket penjualannya benar-benar straight to the point. Jangankan dapat bonus stiker ataupun pouch cable, kartu garansi fisik pun juga nggak Pichel temuin di sini. Ya memang agak tergolong minimalis, tapi untungnya dia masih siapin beberapa kabel ya. Kalau nggak, agak keterlaluan sih. Nah, ngomongin soal desain, maka Edifier MR3 ini hadir dengan dua pilihan warna, yaitu warna hitam dan juga warna putih. Dan yang Pichel lagi review sekarang adalah yang, ya jelas lah, warna putih gitu. Dan kalau kita perhatiin lebih detail, maka hampir seluruh permukaan speaker ini tuh punya tekstur kayak kulit jeruk yang halus. Tapi memang ada pengecualian di bagian panel depannya, di mana Edifier kasih finishing yang bikin tampilannya tuh nggak ngebosenin dan juga tetap kelihatan bersih. Untuk urusan dimensi pun, maka speaker ini tergolong compact dan nggak bakal makan banyak tempat, terutama di meja kerja kita. Di mana speaker aktifnya memiliki dimensi 12,5 x 22 cm dan 18,5 cm kedalamannya dengan bobot 2 kg. Sementara untuk speaker pasifnya sendiri ada di 12,5 cm x 22 cm dengan kedalaman sebesar 17,6 cm dengan bobot 1,8 kg. Jadi memang sebagai catatan, bobot kedua speaker itu juga digabungkan mencapai 3,8 kg. Dan berat ini bisa dibilang sangat ideal dan masuk kategori yang pas lah, bukan tipikal yang berat banget sampai susah digeser-geser. Ya, siapa juga yang bakal mau geser sering-sering gitu ya kan. Tapi memang ujung-ujungnya tetap harus dijaga balance lah. Tetap terasa solid dan gak gampang goyang pas kita taruh di atas meja. Karena kalau terlalu ringan, bisa jadi dia kalau kita pakai volume kenceng kan dia getar sendiri gitu. Dan FYI aja teman-teman, maka perbedaan ketebalan yang ada tuh sebenarnya menghitung dimensi knob dan juga kaki-kaki yang timbul. Tapi kalau memang kita compare body to body gitu ya, ini memang sebenarnya identikal banget. Cuma kalau secara panjang ada yang sedikit lebih panjang karena tombol-tombol tadi. Ya secara desain sih satu hal yang memang Pichel suka sebenarnya adalah materialnya tuh bukan pakai yang plastik, apalagi plastik kaleng-kaleng. Edifier pakai MDF ataupun medium density fiberboard yang dikombinasikan sama beberapa sentuhan ABS plastik di beberapa bagiannya.
Begitu dipegang memang build quality-nya kerasa lebih solid lah dan ngasih impresi kalau ini speaker yang mahal gitu. Bukan cuma sekedar speaker yang gaya-gayaan doang ataupun yang lifestyle biasa. Nah sekarang kita coba deep dive dulu nih detail dari desainnya. Dimana mulai dari speaker aktifnya dulu ya. Dimana di bagian depan nanti terlihat jelas ada woofer sebesar 3,5 inci atau kalau dikonversikan menjadi 8,5 cm dan juga sebuah tweeter 1 inci atau 2,5 cm. Dimana dia memiliki konsep dimpled tweeter waveguide. Di bawahnya nanti paling ada logo Edifier warna silver yang memang cakep. Lalu di samping logo nanti terdapat port aux dan juga headphone 3,5 mm. Lengkap juga dengan LED indikator dan satu knob volume. Menariknya knob volume ini tuh punya model Infinity Rotary, jadi bisa diputar tanpa ada mentoknya gitu. Selanjutnya untuk bagian samping-sampingnya ini juga palingan polosan aja, sama seperti atasnya. Sedangkan bagian bawah lah baru terdapat informasi sertifikasi dan juga 4 buah kaki karet biar speaker ini gak gampang geser, sekaligus bisa meredam getaran. Nah lanjut ke bagian belakang, nah ini yang paling rame sebenarnya. Dimana bagian paling atas terdapat lubang bass reflex dan di bawahnya terdapat panel kontrol lengkap dengan I/O port, yaitu ada port RCA, port TRS 6,5 mm buat profesional, port power, dan juga terminal speaker buat nyambungin kepada speaker pasif. Yang ketinggalan ada juga tombol Bluetooth dan deretan informasi teknis lainnya. Jadi pokoknya lengkap lah buat aneka kebutuhan. Dan kalau teman-teman mau lihat, yang penting teman-teman pause aja videonya biar bisa lihat secara detail. Nah sekarang kita pindah ke speaker pasifnya, dimana secara visual dia kembar identik sama kakaknya. Tapi fiturnya jauh lebih simpel, dimana bagian depannya sama, cuma minus port audio dan juga knob volumenya aja. Bagian belakangnya juga lebih bersih, dimana cuma ada lubang bass reflex dan terminal kabel buat nerima input dari speaker aktifnya. Bagian bawahnya pun juga lebih polos, dimana sisa di bagian lain tuh identikal lah, bener-bener sama persis. Ya memang secara keseluruhan untuk bagian desain, Pichel bisa bilang Edifier MR3 ini sukses lah, nampilin desain yang minimalis, tapi juga tetap berkelas. Kombinasi material MDF dan juga finishing yang rapi bikin dia kelihatan profesional dan juga kokoh. Meskipun speaker ini emang bukan buat dibawa kemana-mana alias non-portable, tapi tetap dimensinya yang compact dan berbobot bikin dia nggak terlalu berat dan jadi poin plus lah buat kita yang punya desk space yang terbatas. Nah sekarang kita masuk ke bagian jeroannya dulu, dimana kita bahas bagian hal yang paling berpengaruh buat karakter suara speaker ini, yaitu drivernya. Sebagai studio monitor yang dirancang buat ngejar akurasi suara tinggi dalam ukuran ringkas, Edifier MR3 ini tuh pakai konfigurasi two-way driver yang digarap sangat teknis untuk mastiin reproduksi suaranya tuh senatural mungkin. Di sektor high frequency pun speaker ini mengandalkan 1-inch silk dome tweeter, di mana karakteristiknya halus, natural, dan nggak bikin telinga kita cepat fatigue ataupun lelah lah walaupun dengar dalam durasi yang lama. Tweeternya nanti didukung dengan desain dimpled tweeter waveguide ataupun tekstur lesung pipi buat bikin penyebaran suaranya jadi lebih luas dan juga merata. Dan oleh karena teman-teman udah lihat tadi di bagian kotak ada sertifikasi high res ready gitu ya, maka dia juga bisa menampilkan respons frekuensi yang cukup lebar, yaitu 52 Hz sampai kepada 40 kHz. Lanjut ke sektor mid to low frekuensi, maka buat urusan vokal sampai dentuman bass tersedia juga woofer 3,5 inci. Meskipun mungil tapi dia tetap pakai desain long throw buat dapetin punch bass yang cukup. Menariknya tuning yang dibuat ini tuh sangat netral sesuai dengan standar produksi audio profesional. Jadi nggak ada tuh cerita bass yang kayak lebay ataupun juga nutupin frekuensi yang lain. Semua komponen tadi dibungkus rapi dalam kabinet kayu MDF tebal yang berfungsi buat ngeredam resonansi. Hasilnya suara jadi lebih bersih dan juga minim distorsi ataupun juga bunyi kresek-kresek yang nggak kita inginkan. Sementara itu untuk otaknya dari speaker ini sendiri dia menggunakan chipset dari Texas Instruments dengan kode TAS5822M. Chipset ini canggih banget karena gabungin fungsi digital input class D audio amplifier dengan DSP atau digital signal processing. Berkat chip ini maka MR3 bisa proses audio resolusi tinggi hingga 24 bit atau 96 kHz. Sedangkan untuk urusan dapur pacunya ini juga nggak main-main. Speaker ini pakai amplifier Class D digital dengan total output 36 watt RMS atau 18 watt per speaker. Sistem Class D ini juga terkenal efisien dan juga stabil banget guys untuk bisa mendeliver aneka frekuensi suara. Satu hal yang penting buat studio monitor adalah memang sebenarnya tingkat kebersihan suaranya. Dan gak usah khawatir karena speaker ini juga punya signal to noise ratio atau SNR di atas 85 desibel. Artinya noise ataupun suara desis di background itu bakalan minim banget. Jadi kalian bakal bisa dengerin audio dengan lebih jernih dan juga bakal lebih fokus. Dan untuk urusan konektivitas pun maka Edifier kasih fleksibilitas pilihan dengan sensitivitas yang udah bisa diatur. Yang pertama adalah TRS Balance buat profesional. Dimana untuk koneksi ini sensitivitasnya berada di angka 1228 mV dengan toleransi di 100 mV.
Ini sebenarnya adalah jalur VIP teman-teman, buat kita yang butuh audio interface profesional. Dan yang kedua, teman-teman bisa pakai yang lebih common ataupun lebih umum adalah RCA dan juga AUX. Dimana ini AUX koneksi yang analog. Dan koneksi ini tuh mendukung sensitivitas di angka 775 mV dengan toleransi sebesar 50 mV. Ini cocok sebenarnya buat kita colokan kepada PC, laptop, ataupun HP yang lebih ke arah pemakaian casual. Dan yang terakhir, kalau teman-teman mungkin butuh yang lebih seamless dan butuh nggak ribet, ada juga Bluetooth versi 5.4 yang memiliki sensitivitas di angka 800 mV dengan toleransi di 50 mV. Ini cocok buat kita yang nggak mau ribet kabel dan sudah mendukung akan multi-point connection juga. Jadi bisa pindah-pindah device dengan lebih cepat. Dan sayangnya, sekedar catatan untuk koneksi wireless tadi, dia cuma mentok di kodek SBC. Ya, jadi belum ada DLAC ataupun aptX. Jadi buat kita yang ngejar kualitas maksimum, Pical tetap saranin pakai jalur kabel. Sementara kalau kita ngomongin wireless, tetap nggak bisa kita pisahkan dengan namanya latency. Dan latency di mode Bluetooth ini juga tergolong lumayan, di mana waktu kita tes berada di kisaran di 400 millisecond. Jadi agak kurang cocok ya kalau dipakai buat mixing ataupun editing serius, atau bahkan ya bisa nggak tahu ada juga yang pakai ya, bisa jadi pakai buat main game gitu. Nah, setelah kita udah ngomongin teknis yang tadi, kita lanjut bahas gimana rasanya dengerin speaker ini secara langsung. Secara keseluruhan menurut Pical, speaker ini punya karakteristik yang natural tapi tetap fun. Cuma pengalaman suaranya bisa beda tergantung jalur apa yang teman-teman pakai. Kita mulai dari Bluetooth dulu kali ya. Meskipun sudah pakai Bluetooth yang versi 5.4, yang koneksinya harusnya sudah lebih stabil dan juga dukung multipoint, tapi sayangnya dia cuma mentok di kodek XBC aja. Dan di tahun 2026 gini ya, kayak absennya LDAC dan juga aptX tuh emang kerasa kurang lah buat ngejar kualitas audio yang maksimum. Tapi ya secara output dia paling galak sebenarnya. Dimana dengan volume speaker full dan HP di 80%, average suaranya tuh tembus di rata-rata 84,1 desibel. Dan maksimumnya di 88,5 desibel. Ini sebenarnya cocok buat dengerin musik casual gitu ya. Cuma ya itu, latensinya bikin lumayan tinggi, ada kalanya pasti bakal bikin mengganggu. Nextnya kita masuk kepada experience pakai mode RCA dengan kabel RCA kepada AUX 3,5 mm. Dimana begitu pindah kepada kabel RCA, suaranya jadi lebih kerasa berisi dan detailnya tuh makin keluar kalau dibandingin pas pakai mode Bluetooth. Di mode ini tuh yang menghasilkan suara di rata-rata 74,8 desibel dan maksimum di 79,5 desibel. Dan satu hal yang jadi catatan paling penting adalah karena portnya di belakang, jadi agak PR kalau kita tipe yang suka cabut colok kabel gitu ya. Dan lanjut lagi untuk mode AUX dengan kabel 3,5 mm kepada 3,5 mm. Nah, kalau mau praktis tapi tetap mau kualitas kabel yang lebih mudah terjangkau, maka lubang AUX di bagian depan ini sebenarnya solusinya. Karena dia mampu menghasilkan suara di rata-rata 76,7 desibel dan maksimum di 81,7 desibel. Jadi cocok buat kita yang anti ribet. Dan terakhir adalah mode TRS dengan kabel 6,5 mm stereo kepada 3,5 mm. Sebenarnya ini adalah mode terbaik menurut Pical. Dimana pas pakai input TRS balance 6,5 mm, suaranya benar-benar netral, bersih, dan akurat banget. Memang secara output suara bukan yang paling kencang karena dia menghasilkan suara rata-rata cuma di 73 desibel dan maksimum di 77,5 desibel. Ya, mode ini sebenarnya cocok buat kita yang mau mulai produksi lagu ataupun juga edit video. Ini wajib dicoba karena staging dan juga detail suaranya menurut Pical yang paling nyata dan paling presisi. Tapi yang paling aneh pada waktu kita coba tes, setelah pengetesan pakai decibel meter tadi, ternyata power dari mode wired itu malahan lebih rendah daripada Bluetooth gitu ya. Apa mungkin karena adapter Pical yang kurang maksimum gitu ya? Mungkin bisa jadi kali ya. Ya, coba mungkin teman-teman tulis di kolom komentar. Kabel buat TRS, AUX, ataupun RCA merek apa yang menurut teman-teman paling jos kali buat studio monitor gitu. Tapi terlepas dari hal tersebut, impresi setiap koneksi di speaker ini memang menawarkan rasa yang berbeda. Yang mana mode Bluetooth versi 5.4 ini paling praktis dan paling kencang volumenya untuk casual listening. Namun jika mengejar detail, maka jalur kabel adalah solusi terbaik. Lanjut ke detail suaranya, meskipun woofernya cuma 3,5 inci, tapi bass yang dihasilkan ternyata cukup padat dan juga punchy. Karakternya bukan tipe yang bass meleduk-meleduk gitu sampai bikin meja getar, tapi lebih ke arah yang presisi dan juga bersih. Jadi kita tetap bisa dengar dentuman drum yang mantap tanpa nutupin suara instrumen yang lain. Geser kepada sektor mid ataupun vokal, nah menurut Pical ini salah satu kekuatan utama dari MR3. Suara vokalis tuh terdengar sangat jernih, posisinya maju, dan imagingnya tuh pas banget lah di tengah. Detail nafas ataupun artikulasi kata kedengeran dengan jelas banget. Cocok buat kita yang mungkin suka dengerin lagu akustik ataupun juga butuh monitoring vokal pas lagi editing. Terakhir dari sisi treble, berkat Silk Dome Twitternya tadi, maka frekuensi tinggi di sini tuh berasa halus dan juga sopan banget masuk di kuping kita. Detail simbal ataupun petikan gitar tajam dapetnya. Tapi nggak bikin kuping kita juga sakit ataupun juga lelah.
Jadi kesannya lebih terbuka, airy, dan juga ngasih ruang suara yang lebih luas pada musik yang kita lagi dengar. Dan setelah Pichel udah ngebacot panjang lebar, di sini Pichel lihat udah sampai 18 menit, 17 menit gitu ya. Daripada teman-teman makin penasaran gimana suaranya, langsung aja Pichel tunjukin hasil dari tesnya. Dimana di sini Pichel set volume HP di 100% dan volume 20 di aplikasi Edifier Connect. Dan kita nanti akan bakal tes buat dengerin musik, main game, sampai kita coba buat mixing juga. Check this out. My man was staring at this blonde. Are we having a world famous pork chops again tomorrow? Terakhir, belum lengkap rasanya kalau kita nggak bedah pendamping setianya, yaitu aplikasi Edifier Connect, di mana sudah tersedia di iOS dan juga Android. Pertama-tama dalam keadaan speaker nyala, maka kita teman-teman pencet dulu tuh tombol Bluetooth di bagian belakang. Nanti lampu indikator di bagian depan akan berkedip sebagai tanda bahwa dia sudah masuk kepada mode pairing. Dan nanti akan berhenti berkedip jika sudah berhasil pairing. Nah, kalau udah masuk tahap tersebut, kita masuk kepada aplikasinya. Di mana begitu kita buka aplikasinya, pertama-tama bakal diminta izin akses lokasi. Setelah itu nanti aplikasinya bakal otomatis nyari dan melakukan proses pairing kepada Edifier MR3. Prosesnya memang sat-sat banget ya, cuma makan waktu sekitar 10 detikan aja dalam kasusnya Pichel. Nah, satu tips penting dari Pichel adalah setelah terhubung, biasanya bakal langsung minta update firmware kepada versi 1.0.7. Pichel saranin sih langsung wajib update, karena ada peningkatan di rentang frekuensi dan juga perbaikan pada respons dari knobnya. Sebagai catatan aja, nanti selama proses update, LED indikatornya akan kedap-kedip berwarna merah dan juga hijau. Sedangkan kalau prosesnya lama, tahu nggaknya itu tergantung kecepatan dari koneksi juga. Kalau lama, yang mending teman-teman tinggal ngopi dulu kali ya. Udah ngopi? Yuk, ngopi. Nah, setelah kita udah beres update dan juga beres ngopi, kita langsung ketemu dengan beberapa fitur utama. Pertama, ada settingan efek suara, di mana ada 3 pilihan preset yang teman-teman bisa pakai, yaitu monitor buat yang butuh suara jujur ataupun real, musik buat yang lebih suka dengerin agak santai,
dan juga custom equalizer. Dan menariknya di bagian custom equalizer ini kita diberikan kebebasan setting suara di rentang 62 Hz hingga ke 16 kHz. Artinya kita bisa atur sendiri tuh spektrum suaranya mulai dari low end bassnya sampai kepada high end treble-nya. Tambahan aja dari Pichel sebenarnya selain via aplikasi, untuk switch preset ini teman-teman bisa juga atur dari knob volume pada speaker aktifnya. Nanti tinggal pencet aja, di mana masing-masing mode punya warna indikator yang berbeda. Merah untuk monitor, hijau untuk musik, dan juga putih untuk custom equalizer. Dan selanjutnya terdapat fitur volume control. Yang menariknya di sini adalah di mana hitungan volume di sini tuh bukan 1 sampai 100 tapi 1 sampai 30. Jadi lebih presisi buat nyari tingkat kekerasan suara yang pas gitu. Dan terakhir masuk kepada menu setting, di sini adalah fitur panduan pengguna. Ada juga nada perintah untuk Bluetooth atau lebih tepatnya notifikasi, on off produk via aplikasi, disconnect Bluetooth hingga settingan untuk factory reset. Secara keseluruhan, Pichel bisa bilang aplikasi Edifier Connect ini tuh intuitif lah. Navigasinya simple, fiturnya gampang dimengerti, dan benar-benar user-friendly buat siapa aja. Tapi ada satu catatan kecil yang cukup disayangkan adalah integrasi aplikasi ini cuma bisa diakses lewat mode Bluetooth. Jadi kalau teman-teman lagi pakai mode kabel kayak TRS Balance ataupun RCA, kita nggak bisa tuh sinkron ataupun ganti-ganti tuningan lewat aplikasi. Semuanya balik lagi lewat knob fisik yang ada di belakang dari speakernya. Agak sayang ya, semoga kedepannya Edifier bisa bikin mode wire tetap bisa connect kepada aplikasi buat minimal sekedar ganti equalizer lah, atau mungkin kasih koneksi tambahan Type-C, ataupun bisa juga support di software di PC gitu kan. Ayo Edifier, saya yakin kamu bisa. Overall, menurut pribadi Pichel, Edifier MR3 tuh adalah sebuah studio monitor yang berhasil berdiri di dua dunia sekaligus. Di satu sisi dia cukup akurat dan netral buat kebutuhan produksi audio, editing, ataupun monitoring. Dan di sisi lain, suaranya juga tetap enak dan fun buat dipakai harian, dengerin musik, ataupun juga nonton. Karakter suaranya juga balance, detailnya dapet, vokalnya dapet, dan bassnya juga rapih, nggak lebay. Konektivitasnya pun juga lengkap, mau kita pakai kabel ataupun Bluetooth, tinggal sesuaiin aja sama kebutuhan kita. Plus dukungan aplikasinya bikin proses tuning suara jadi jauh lebih fleksibel dibandingkan dengan speaker sekelasnya. Tapi sebagus-bagusnya produk pasti ada tetap kekurangannya. Catatan dari Pichel sih sebenarnya adalah cuma dua. Yaitu yang pertama, kodek Bluetooth-nya cuma support kepada mentok di SBC. Jadi wireless-nya tuh pun maksimumnya belum keluar gitu menurut Pichel. Dan satu lagi adalah perihal integrasi aplikasinya yang sayang banget cuma bisa dipakai pas mode Bluetooth doang. Sementara mode kabel tuh kayak berasa jadi anak tiri gitu. Walaupun bisa lewat knob juga tapi tetap aja gitu. Tidak sefleksibel itu. Tapi menurut Pichel ya, kekurangan tadi masih dalam batas wajar lah dan nggak ngerusak fungsi utamanya sebagai speaker monitor. Buat teman-teman yang mungkin lagi nyari speaker bisa diajak kerja profesional tapi tetap nyaman buat pakai harian, maka menurut Pichel Edifier MR3 ini masih jadi pilihan yang sangat masuk akal dan worth it lah buat kita pertimbangkan. Nah, terlepas dari semua yang tadi kita udah omongin, sekarang kita bahas harganya dulu. Dimana buat performa dan fitur selengkap ini, Edifier MR3 tuh dibanderol dengan harga hanya 1,8 juta rupiah atau precisely 1,789 juta rupiah. Dan ini sudah tersedia di toko hijau ataupun toko oranye ya, jadi teman-teman bisa tinggal lihat aja. Gimana menurut teman-teman? Dengan harga di bawah 2 juta, apakah speaker dua kepribadian ini udah sesuai dengan semua kebutuhan meja dan juga audio teman-teman sekalian? Kalau Pichel sih yes. Gimana? Cocok ya? Udah kayak jadi ini ya, juri idol. Oke. Dan buat teman-teman yang mungkin berminat atau cek langsung, bisa langsung lihat aja link pembeliannya udah Pichel taruh di kolom deskripsi di bagian bawah. Jangan lupa juga untuk like dan juga share video ini, plus kunjungi sosial media dari Pichel Techno dan Pichel Media Group seperti Facebook, ataupun Twitter, Instagram, TikTok, dan website kita yaitu pichelmediagroup.com. Jangan lupa juga kunjungi YouTube channel yang lain di bawah Pichel Media Group, yaitu Pichel Main Game yang bahas soal game konsol. Ya, udah 10.000 subscriber, terima kasih teman-teman, ya kan. Dan juga ada PMG Fams yang bahas vlog aktivitas Pichel serta keluarga. Dan Pichel Toast Time yang bahas soal mainan. Walaupun kedua tadi jarang sekali, sudah lama tidak diupdate, tapi silahkan diupdate dulu ya, di like dulu gitu ya. Makasih ya teman-teman, jangan lupa subscribe ya. Jadi itu Pichel kali ini, thank you guys for watching, I'll see you in the next video. Bye-bye! Bagus sih, Edifier. Tapi kita penasaran sama Edifier yang apa sih, yang kotak itu tuh, ada ininya, transparan itu, tuh kayaknya cakep juga tuh. Edifier boleh kali kirimin, biar kita review, kayak belum kita review deh itu. Gimana?